Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu terkasih, pasti kabarnya luar biasa. Sebentar lagi kita mau memulai ibadah online kita. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai ibadah online kita, bagi Bapak Ibu yang sedang mau beribadah online bersama anggota keluarganya yang lain, tolong senyum ke kiri dan ke kanannya. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang mengikutinya sendirian, boleh bersenyum kepada Tuhan. Tidak ada salahnya memberikan senyum yang terbaik kepada Tuhan, kepada kiri kanan kita. Silakan. Pasti luar biasa senyumnya. Oke, minggu hari ini tema kita adalah berjaga-jaga terhadap ketamakan. Ketamakan itu adalah selalu ingin beroleh banyak, selalu ingin beroleh lebih untuk diri sendiri. Serakah, rakus. Biasa orang taunya ketamakan itu rakus. Betul, ketamakan identik dengan rakus, dengan serakah. Intinya selalu mau beroleh yang lebih banyak, lebih dan lebih lagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang yang tamak akan fokus dengan harta, bukan dengan Tuhan. Orang tamak orientasi hidupnya harta dan harta dan harta. Tidak pernah memikirkan Tuhan. Harta nomor 1, Tuhan nomor 10. Mungkin nomor 30. Itu orang tamak. Orang tamak itu nggak pernah puas akan kekayaannya. Dia, misalnya contoh, saya sudah punya mobil Ferrari, tapi saya mau punya pesawat jet. Saya sudah punya pesawat jet, saya mau punya pesawat luar angkasa. Jadi keinginannya selalu more dan more. Selalu lebih dan lebih. Tetapi tidak pernah berkacamata atas dirinya sendiri. Orang tamak itu lebih fokus pada dirinya sendiri. Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri, nggak pernah mikirin orang lain. Contohnya, dulu saya kalau makan, bahkan sekarang juga masih sih, maunya banyak. Mungkin apa sih biasanya satu porsi segini, ya contoh makan di mana satu porsi segini, tiba-tiba 2 porsi. Makanya saya gendut begini nih. Jadi tamak itu tidak baik. Bapak Ibu, bicara ketamakan, saya mau mengundang Bapak Ibu agar kita senantiasa berjaga-jaga terhadap ketamakan kita, keinginan daging kita. Karena tamak itu identik dengan keinginan daging, selalu mau lebih dan merugikan orang lain. Itu sangat tidak baik. Sebelum kita mulai ibadah online kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana Tuhan, kami masih tetap bisa beribadah secara online Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan juga berkati para pembicaranya, berkati pemusiknya, berkati pemain, singernya semuanya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan lancar, segala konektivitasnya, peralatan yang dipakai, semuanya juga boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ibadah. Jangan lupa tetap bersenyum. Kami siap memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorai, meninggikan nama Yesus Kristus yang besar, ajaib, dan dahsyat. Haleluya! Semuanya, mari bertepuk tangan, nyanyi buat Tuhan. Yeay! Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatan.
Pada setiap janji-Mu Tuhan, hati kami percaya. Dan kepada Engkau Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami mau setia, setia selama-lamanya, setia sampai akhirnya Tuhan. Ini doa kami Kristus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat saudara dan saya. Siapapun saudara, keadaan saudara, apapun profesi saudara, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, dan kasih setia Tuhan juga yang menopang saudara dan saya, keluarga kita, sehingga kita tetap ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa, hari istimewa, hari khusus yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami masih hidup, kami masih dapat beraktivitas, kami masih dapat bergerak, dan semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mengalirlah Roh Kudus dari dalam hati kami bagaikan aliran-aliran air hidup itu. Menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Sementara firman-Mu disampaikan, sementara kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang bekerja menguatkan mereka yang lemah, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin awali dengan saya sampaikan sebuah kisah. Ya, ini ditulis di sebuah artikel tentunya oleh seseorang, dan itu saya dapatkan. Nah, disebutkan ada seorang yang kaya raya ingin memberikan pelajaran kepada anaknya tentang bagaimana kehidupan orang miskin. Ya, mereka pun pergi ke sebuah daerah terpencil yang dekat dengan hutan. Ya, dan mereka menginap beberapa hari di sebuah rumah dari sebuah keluarga yang mereka anggap miskin. Setelah beberapa hari, maka pulanglah sang ayah ini beserta anaknya. Dalam perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalanan kita, nak?" "Oh, sangat menarik, ayah," jawab si anak. "Kamu melihat bagaimana orang miskin hidup?" Sang ayah bertanya. "Ya ayah," jawab sang anak. "Jadi apa yang dapat kamu pelajari dari perjalanan kita ini?" Tanya sang ayah lagi. Sang anak menjawab, "Yang saya pelajari, kita punya satu anjing untuk menjaga rumah kita. Mereka punya 4 anjing untuk berburu. Kita punya kolam renang kecil. Mereka punya sungai yang tidak terbatas. Kita punya lampu untuk menerangi taman kita. Mereka punya bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Kita punya lahan yang kecil, tempat kecil untuk hidup. Mereka hidup bersama alam. Kita punya pembantu untuk melayani kita. Mereka hidup untuk melayani orang lain. Kita punya pagar yang tinggi untuk melindungi kita. Mereka punya banyak teman untuk saling melindungi." Wow, sang ayah tercengang. Dia mendengar dengan seksama jawaban anaknya itu. Lalu sang anak melanjutkan dan berkata, "Terima kasih ayah, karena ayah telah menunjukkan betapa miskinnya kita." Sampai di situ kisahnya. Saudara, bukankah ini sebuah cara pandang yang luar biasa? Ya, yang di luar dugaan dari sang ayah. Tentunya mungkin di antara saudara dan saya cukup terheran juga mendengar jawaban dari sang anak ini. Luar biasa ya. Saudara, cara pandang seseorang terhadap kekayaan dan kemiskinan, orang kaya, orang miskin, itu akan menentukan perilaku, sikap, perkataan, dan tindakan orang tersebut. Yang dianggap kaya umumnya
lebih dipandang, lebih dihargai, lebih didengar, lebih diutamakan, lebih dikhususkan ketimbang orang yang dianggapnya miskin. Seseorang bisa menjadi sombong atau menjadi minder, rendah diri, karena memiliki pandangan ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada lagi nasihat ya kepada anak, ya tentunya dari orang tua, tidak semua orang tua. Pernahkah dengar seperti ini? Nak, belajar yang rajin, jadi pintar, jadi sukses nanti bekerja dan berhasil, supaya kamu jadi orang. Jadi selama proses itu belum sampai dikategorikan sukses, ya belum jadi orang dong. Jadi apa? Saudara, ukuran kaya miskin. Seperti apa? Yang punya uang 10 juta merasa kaya atau lebih kaya dibandingkan dengan yang hanya punya 10.000 rupiah saja. Demikian pula dengan sebaliknya. Yang punya uang hanya 10 juta rupiah menganggap dirinya, menilai dirinya miskin, lebih miskin dibandingkan dengan mereka yang punya 10 miliar. Saudaraku dikasih Tuhan, orang bisa menghalalkan segala cara, berjuang sedemikian rupa, mengejar kekayaan, selama mereka memiliki falsafah seperti ini. Fokus utama hidupnya yaitu mengejar kekayaan yang dunia katakan itu. Kekayaan telah menjadi penentu kehidupannya. Nah, sebenarnya apa tujuan Tuhan menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya, dan memberi hidup, memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk hidup di dunia? Apakah tujuannya untuk mengejar kekayaan itu? Apa tujuan Tuhan memberikan materi kepada kita, memberikan kemampuan kepada saudara dan saya, memberikan sejumlah uang, memberikan harta benda, dan sebagainya? Apa tujuan Tuhan memberikan itu kepada kita? Juga fasilitas-fasilitas lain. Saudara, maka itu berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan akan kekayaan-kekayaan yang dunia nilai. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Kita tidak menentang yang namanya kekayaan. Ya. Tetapi bagaimana cara pandang kita, itu akan menentukan sikap, perilaku, dan tindakan kita. Terhadap kekayaan itu, terhadap diri sendiri, juga terhadap sesama. Bahkan, saudara, terhadap Tuhan. Mari sama-sama kita belajar supaya kita tidak salah bertindak selama saudara dan saya masih hidup. Kita akan sama-sama belajar di kebenaran firman Allah. Kita akan lihat dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya ingin bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Ya. Nah, seperti ini. Dari bahasa Indonesia masa kini. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang di antara orang banyak berkata kepada Yesus. Karena saat itu banyak sekali orang mengikut Yesus. Berbondong-bondong, bahkan berdesak-desakan. Nah, salah satu atau salah seorang di antara mereka berkata kepada Yesus seperti ini. Bapak Guru, cobalah Bapak menyuruh saudara saya memberikan kepada saya sebagian dari harta peninggalan ayah kami. Yesus menjawab, Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pembagi warisan antara kalian berdua? Kemudian kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, Hati-hatilah dan waspadalah.
Ya, hati-hatilah itu sama kalau terjemahan baru itu berjaga-jagalah. Jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Dalam terjemahan baru, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Lalu Yesus menceritakan, melanjutkan penjelasan statementnya itu dengan memberikan sebuah perumpamaan. Nah, dikatakan seperti ini. Adalah seorang kaya. Ia mempunyai tanah yang memberi banyak hasil. Orang kaya itu mulai berpikir dalam hatinya. Sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Apa akalku sekarang? Kemudian ia berpikir lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, nah, aku ada akal. Gudang-gudangku akan kusuruh rombak, lalu kubangun yang lebih besar. Disitulah akan kusimpan semua gandumku serta barang-barangku yang lain. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, engkau beruntung. Segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan minumlah dan nikmatilah hidupmu. Bersenang-senanglah. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai bodoh, hai orang bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu? Demikianlah jadinya dengan setiap orang yang berusaha menjadi kaya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak berusaha menjadi kaya di mata Allah. Demikianlah jadinya. Jadi seperti apa? Jadi bodoh. Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang mau dikatakan bodoh. Saudara, jangan sampai di antara kita, saudara, dikatakan oleh Allah bahwa kita adalah orang bodoh. Hidup dan mati kita ketika kita meninggalkan dunia ini, status saudara dan saya sebagai orang bodoh di mata Allah. Oleh karena itu saudara, maka mari kita harus lakukan prinsip kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, waspada terhadap segala ketamakan, segala keserakahan. Nah saudara, kata berhati-hati atau berjaga-jaga, itu dalam bahasa aslinya itu punya pengertian yaitu lihat dengan mata dan mental. Artinya bukan hanya dengan mata jasmani saja, tetapi dengan cara berpikir, merenungkan, juga dengan hati. Itu arti berjaga-jaga, berhati-hati terhadap segala ketamakan, segala keserakahan. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bukan hanya berhenti sampai kita harus berjaga-jaga atau berhati-hati. Karena Tuhan Yesus katakan, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan waspadalah. Kata waspada ini artinya lindungilah dirimu. Lindungilah dirimu dari segala ketamakan. Jadi yang harus melindungi diri kita sendiri dari segala ketamakan, dari segala jenis keserakan adalah diri kita sendiri. Diri saudara dan saya, masing-masing kita berkewajiban, bertanggung jawab untuk kita berjaga-jaga dan waspada. Amin. Nah, dalam terjemahan baru dikatakan terhadap segala ketamakan. Ada kata segala. Kata segala kita mengerti bahwa artinya ya berbagai jenis. Baik materi maupun yang non-materi. Segala ketamakan. Kita harus berjaga-jaga, hati-hati, dan waspada. Lindungi diri kita, artinya jangan sampai kita tamak. Jangan sampai kita jatuh ke dalam ketamakan itu, saudara.
Entah tamak akan uang, tamak akan harta benda, tamak akan juga yang non materi, misalnya pujian, tamak akan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Termasuk tamak akan makanan, saudara. Ya, jadi kita harus hati-hati dan berjaga-jaga dan waspada. Kenapa, saudara? Nah, saudara, Tuhan Yesus dengan tegas katakan, hidup seseorang tidak bergantung kepada kekayaannya, sekalipun berlimpah-limpah. Kita telah baca atau kita dengar tadi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan perumpamaan yang Yesus sampaikan bukan hoax, bukan hayalan, tetapi real. Dan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, bahkan kepada orang-orang yang dengar pada saat itu. Dan saat ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Kita yang masih hidup, jangan sampai kita dikatakan orang bodoh. Hidup sebagai orang bodoh, nanti matinya juga sebagai orang bodoh di mata Allah. Kita tidak mau, saudara. Amin. Itu sebabnya kita pegang ini prinsip bahwa hidup seseorang tidak bergantung, tidak terdiri, tidak sepenuhnya hanya mengandalkan kekayaan. Tidak bergantung pada kekayaan. Nah, hidup seseorang hidup yang seperti apa? Yang paling enggak yang saya temukan ketika saya renungkan, yaitu tentang apa? Yang pertama, kualitas hidup. Kualitas hidup seseorang tidak ditentukan seberapa banyak kekayaan yang dia miliki. Karena kekayaan bisa menjadikan seseorang tidak berkualitas hidupnya. Dan kekayaan tidak bisa dijadikan sebuah indikator bahwa orang itu berkualitas hidupnya. Lebih berkualitas, lebih bermutu dari orang lain. Belum tentu. Kekayaan tidak dapat dijadikan indikator kualitas hidup seseorang. Yang kedua, hidup seseorang tidak bergantung pada kekayaannya. Artinya bukan hanya kualitas hidup, tapi juga ketahanan hidup. Saudara, kekayaan apakah bisa menjadikan diri kita lebih kuat menghadapi masalah hidup? Belum tentu. Setiap orang selama masih hidup di muka bumi ini pasti menghadapi masalah. Masalah besar, masalah kecil, masalah ringan, masalah berat. Itu semua sama-sama masalah. Mungkin kita katakan masalah si A itu lebih ringan dari masalah kita. Tapi coba tempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Si A itu. Kita akan katakan juga masalah kita itu yang orang lain katakan ringan, padahal berat. Kita jangan terburu-buru untuk memberikan sebuah labeling, menjudge, menghakimi atau menentukan bahwa masalah dia masalah lebih ringan daripada masalahku. No. Saya lebih mempercayai firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, termasuk masalah ya, yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan setia, adil, Dia akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, sehingga kita dapat menyelesaikannya. Nah, saudara pun dikasih Tuhan Yesus, kekayaan tidak menentukan seseorang memiliki ketahanan hidup yang luar biasa. Contoh saja, dalam saat ini, apakah kekayaan dapat melindungi seseorang untuk tidak terpapar COVID-19? Atau penyakit yang lain? Saudara, apakah kekayaan itu menjamin seseorang pasti bisa tidur nyenyak di atas spring bed yang mahal? Atau orang yang dikatakan miskin, dia tidak bisa tidur nyenyak? Oh, saudara dan saya, kita tidak bisa pungkirilah. Kita bisa lihat. Nah, saudara, apakah kekayaan itu benar-benar membuat seseorang bisa mengalami yang namanya kebahagiaan hidup? Bebas dari segala masalah.
Sehingga orang kaya pasti memiliki hati yang gembira. Tapi orang yang dikatakan dianggap miskin itu tidak memiliki hati yang gembira. Siapa bilang? Oh, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi, kekayaan tidak menentukan hidup seseorang memiliki daya tahan yang luar biasa. Lebih tahan ketimbang orang yang miskin. Atau yang kurang kaya. Yang ketiga, hidup seseorang tidak bergantung pada kekayaannya sekalipun berlimpah-limpah. Itu bicara tentang selain kualitas hidup, ketahanan hidup, juga kelangsungan hidupnya. Kekayaan apakah bisa memperpanjang umur hidup seseorang di dunia ini? Nggak bisa, saudara. Lebih dari satu orang pernah ngomong sama saya ketika dia terbaring di rumah sakit, terbaring sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri karena terkena atau terpapar COVID. Begitu parahnya. Dia coba untuk hubungi rumah sakit, dokter, ya. Saudara, mereka katakan mau punya uang berapa miliar pun juga kalau memang harus antri pada saat itu di rumah sakit. Bahkan ada rekan saya juga yang tidak dapat kamar, saudara. Dia punya asuransi miliar. Dia punya harta banyak sekali. Dia punya perusahaan itu lebih dari satu. Saudara, dia katakan gak ada guna. Pada saat itu ya artinya. Istilahnya mau beli, gak bisa, gak ada kamar. Saudara, kekayaan tidak bisa menjamin kelangsungan hidup seseorang, menambah umur saja. Kalau waktunya Tuhan katakan malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu, siapa yang bisa melarang? Kita semua saat ini sedang nunggu antrian saja. Kita tidak tahu, saudara, kalau saat ini saudara dan saya bisa beribadah, kita gunakan kesempatan ini dengan luar biasa, dengan maksimal. Who knows? Minggu depan kita nggak bisa lagi. Ada di antara kita yang harus pulang ke rumah Bapa. Saudara, kekayaan tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Artinya menahan sehingga tidak bisa mati, tetap hidup memperpanjang usia. No. Saudara, itu sebabnya bagaimana caranya supaya kita hidup dan juga ketika kita mati atau meninggalkan dunia ini, status kita di mata Tuhan adalah sebagai orang yang bijak, bukan orang bodoh. Ya, itu sebabnya supaya kita menang atas segala ketamakan, kita tetap jaga-jaga selama hidup kita. Dan waspada terhadap segala jenis ketamakan. Saya temukan ada 3 hal. Dan 3 hal ini saya temukan dari pengertian kata bodoh. Yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan itu. Ya. Nah, kata bodoh ini punya pengertian paling tidak 3 dari bahasa aslinya. Nah, ini menjadi pegangan buat kita, saudara. Supaya kita tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Dengan kata lain, kita tidak jatuh ke dalam ketamakan. Dan kita tidak menjadi sebagai orang yang bodoh di mata Tuhan. Yang pertama, caranya yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena arti kata bodoh itu artinya tidak percaya. Jadi orang bodoh, ya, sementara orang dunia katakan ketika dia tidak naik-naik kelas itu dikatakan bodoh. No, yang ada karena malas. Tapi orang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada yang lain. Dan konteks ini adalah percaya kepada kekayaannya. Itu orang bodoh. Jadi bagaimana supaya kita menang dan kita tetap berjaga, tetap melindungi diri dari segala ketamakan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan saudara dan saya. Tuhan yang telah menebus saudara dan saya. Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Dialah Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi saudara dan saya. Bahkan juru selamat atas Indonesia. Juru selamat dunia. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan.
hidup ini kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tentunya kalau yang namanya percaya kepada Tuhan bukan berarti sudah percaya saja kita doa, baca Alkitab, sudah kita nggak bekerja apa-apa, kita malas bekerja. No, kita tetap bekerja, tapi bekerja di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kita tunduk kepada peraturan, kehendak, dan ketetapannya Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita tetap terus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Dan kita tidak jatuh ke dalam ketamakan. Hal yang kedua, kita harus bijaksana. Bijaksana ini berkaitan dengan wisdom, dengan hikmat. Kita harus punya hikmat. Hikmat dari mana? Dari Tuhan. Kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara dan saya mendapatkan sebuah berkat, apapun juga kita belajar. Sama, saya juga sedang belajar. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, selain kita mengucap syukur atas berkat itu, Tuhan mau supaya kita berbuat apa dengan materi atau dengan berkat ini. Saudara, tidak seperti orang kaya yang bodoh yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan tadi. Dia selalu bertanya kepada dirinya sendiri, dan dia jawab juga untuk dirinya sendiri. Kan begitu? Tidak dengan kita, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana, yang selalu bertanya kepada Tuhan. Cari tahu jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan apa? Sudah ada di firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibukukan, yaitu Alkitab. Kita baca firman Tuhan. Dan mengenai kekayaan, mengenai harta, mengenai keuangan. Apa yang firman Tuhan katakan? Antara lain, muliakanlah Allah Tuhanmu dengan hartamu. Ada orang yang menebar harta, tapi selalu berkelimpahan. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Ketika kita mendapatkan berkat, ada roti yang untuk kita makan, tapi juga ada benih yang kita tabur. Juga ada bagian-bagian yang kita harus bagikan kepada orang lain. Kita hidup bijaksana. Itu sebabnya hal kedua untuk kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, yaitu kita harus bijaksana. Bijaksana dalam mengelola segala apa yang Tuhan telah percayakan. Apapun juga. Amin. Artinya seturut dengan firman Tuhan. Karena arti kata bodoh adalah selain tidak percaya, tidak bijaksana. Itu arti kata bodoh yang Yesus sampaikan di perumpamaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, kita harus bijaksana, hidup bijaksana dalam segala hal. Kita sama-sama belajar terus, saudara. Yang ketiga, kita harus belajar peduli. Kita peduli. Peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Hati Tuhan peduli kepada orang-orang yang dianggap hina oleh dunia, yang disingkirkan oleh dunia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kata kaya di hadapan Tuhan dalam ayat 21, itu artinya memberikan berkat-berkat keselamatan, give blessings of salvation to all. Kepada sesama, memberikan berkat-berkat keselamatan kepada sesama. Saudara, jadi kalau kita mau, kita tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Kita tidak jatuh ke dalam ketamakan, keserakahan. Saudara, kita harus peduli terhadap sesama kita. Dan ayat-ayat terakhir yang saya ingin sampaikan menutup rangkaian khotbah atau perenungan firman Tuhan pada saat ini. Yaitu dalam Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Pengajaran yang sama yang Yesus sampaikan berkelanjutan dari perumpamaan tadi. Lukas 12 ayat 33 dan 34 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus katakan, jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat.
Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita mengejar kekayaan di sorga. Status kaya di mata Tuhan. Ini kita lakukan. Dan Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu pada waktu penghakiman nanti akan menjawab mereka yang di sebelah kanannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Apapun profesi saudara, keadaan saudara, keluarga kita masing-masing, tetap kita berkarya, bekerja, terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bijaksana terhadap segala apa yang Tuhan telah percayakan, materi, kekayaan, uang dan sebagainya. Juga yang ketiga, kita peduli terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti pada saat ini untuk menyampaikan firman-Mu, berkhotbah lebih lagi. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan saja di dalam hati setiap kami yang telah mendengarnya, yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan hamba percaya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dengan setia sampai Tuhan Yesus datang. Dan kami tidak mau dikatakan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami sebagai orang bodoh. Tetapi kami mau dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Sebagai hamba yang bijaksana. Karena kami hidup bijaksana, hidup kami bijaksana terhadap segala apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur juga dengan segala apa yang ada pada kami. Dan kami belajar berpadan pada apa yang ada pada kami. Hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel. Terima kasih buat tim pelayan pemuji, ya, pemusik yang sudah melayani kita pagi hari ini. Dan khususnya untuk hambanya Bapak Pendeta Muda Yahya Laban yang telah melayani kita bersama. Tuhan terus memakainya lebih heran lagi. Urapan baru, kesehatan, panjang umur yang dari Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, saat yang indah kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kepadamu. Terlebih lagi firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan ajar kami terus supaya kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkannya. Di dalam keadaan lemah Tuhan, sungguh Engkau akan memberikan kekuatan yang baru, urapan yang baru. Sehingga setiap kami boleh tetap semangat untuk menghadapi hari lepas hari kami. Perbaharui hidup kami Tuhan untuk kami menjadi serupa seperti Kristus. Terpujilah Yesus Allah kami yang selalu menyediakan dan memberkati anak-anak-Mu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.